Ayla memandangi jendela mobil sambil memeluk lengan kirinya yang terasa dingin, meski AC mobil mati. Ia sedang dalam perjalanan kembali ke desa tempat ia lahir. Desa Waringin Sari, lereng gunung yang sejuk tapi menyimpan banyak cerita mistis. Sudah seminggu ia dihantui suara-suara di malam hari, piring pecah sendiri, bahkan sosok bayangan di cermin apartemennya. Dokter bilang stres, tapi hatinya bilang lain. Akhirnya ia pulang, atas desakan sang nenek. Nenek udah panggil dukun muda. Namanya Raka. Dia ganteng loh, jomblo juga, celetuk sang nenek sambil tersenyum penuh arti. Ayla hanya mengangguk. Ia lebih fokus pada bayangan samar yang sesekali muncul di spion. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang menunduk dan menatapnya diam-diam. Pagi itu, Ayla berjalan ke rumah kayu tua di ujung desa. Di depannya ada papan kecil bertuliskan, "Pengobatan tradisional Raka, dukun muda, amanah, dan serius, tapi grogi kalau cewek cantik." Ia mengerutkan kening. "Serius tapi grogi?" gumamnya sambil mengetuk pintu. Tak lama, pintu dibuka oleh seorang pria tinggi dengan rambut acak-acakan dan mata sayu tapi tajam. Raka, dukun muda desa itu, berdiri kikuk sambil menggaruk tengkuknya. "Kamu yang diganggu?" tanya Raka, suaranya nyaris berbisik. Ayla mengangguk. "Saya Ayla, cucu Buminah." Raka mempersilakan masuk. Ia menyuguhkan air hangat dan mulai menyiapkan ritual awal. Air kembang setaman, dupa, dan bacaan doa. Saat Ayla duduk di depan baskom air kembang, suasana mendadak berubah. Air yang jernih itu perlahan beriak sendiri, lalu berubah warna. Merah muda. Bunga melati membentuk pola hati. Ayla langsung melotot. Raka memucat. "Ini bukan aku yang bikin," gumam Raka panik. "Dia." Mulai lagi. "Apa maksudmu dia?" tanya Ayla curiga. Tiba-tiba suara wanita terdengar lirih di telinga Ayla. "Dia milikku, pergi sana, perempuan kota." Ayla terlonjak dari duduknya. Raka mendesah panjang, lalu menatap Ayla penuh rasa bersalah. "Sepertinya makhluk yang ganggu kamu bukan sembarang arwah. Dia jatuh cinta padaku." Ayla menatap Raka, bingung antara takut atau jengkel. "Jadi hantu aja bisa naksir kamu?" Raka mengangkat bahu, pasrah. Di balik jendela, angin berhembus lembut, dan suara tawa kecil terdengar samar dari arah bunga kembang. Malam itu, Ayla menginap di rumah neneknya. Meski tubuh lelah, pikirannya tak bisa tenang. Setiap kali menutup mata, suara lembut tapi menusuk telinga itu kembali. "Jangan ganggu dia. Dia hanya milikku." Di kamar yang remang, lampu tiba-tiba berkedip. Cermin di meja rias memantulkan bayangan samar. Perempuan dengan rambut panjang menyapu lantai, mengenakan kebaya lusuh, berdiri membelakanginya. "Raka itu terlalu baik untukmu." Suara itu menggumam pelan. Ayla langsung menyalakan semua lampu dan melafalkan doa seadanya. Namun yang terdengar justru suara tawa kecil yang canggung, seolah bukan tawa menyeramkan, tapi semacam canda remaja yang tak tahu malu keesokan paginya. Ayla kembali menemui Raka. Ia tampak kusut dan matanya cekung karena tak bisa tidur. "Kamu belum kenal Kantil?" ucap Raka sambil menyeduh teh di beranda rumahnya. "Kuntilanak?" tanya Ayla ketus. "Nama aslinya Kantil. Dia bukan kuntilanak. Arwah penasaran, tapi nggak jahat. Dia cuma, posesif dan suka ngambek." Ayla mendengus. "Lalu kamu mau aku diapain? Dihilangkan atau dikawinin juga?" Raka nyaris menyemburkan tehnya. "Bukan gitu maksudku." Tiba-tiba, secangkir teh Ayla di meja jatuh sendiri. Di balik pohon Kamboja, tampak bayangan berkelebat cepat. Dan samar, suara manja terdengar, "Kalau dia terus datang, aku bisa marah." Raka memijat pelipis. "Aku harus bicara langsung ke Kantil." Ini mulai nggak lucu. Ayla melipat tangan. "Kau yakin bisa? Atau dia lebih nurut kalau kamu kirim dia bunga dan puisi?" Raka tersenyum lelah. Dia nggak suka puisi, tapi suka dengar aku nyanyi. Ayla tercengang. "Serius? Kamu pacaran sama hantu atau fans club?" Dan di sudut rumah, bunga kembang di dalam gelas air kembali mekar. Wangi melati memenuhi ruangan, dan suara cekikikan manja terdengar dari arah dapur. Sore itu, awan bergelayut tebal di langit desa Waringin Sari. Raka menuntun Ayla menuju bagian belakang desa,
melewati jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar. Tujuannya, sumur tua di tengah kebun bambu, tempat pertama kali arwah Kantil pernah menampakkan diri pada Raka saat masih remaja. Sumur ini dulunya bagian dari rumah besar yang terbakar puluhan tahun lalu. Jelas Raka pelan. Kantil diyakini berasal dari sana. Nggak ada yang tahu persis siapa dia, tapi aku pernah lihat wajahnya waktu kecil. Cantik, tapi sedih banget. Ayla memperhatikan sekeliling. Angin menderu pelan, membuat daun bambu bergesekan, menciptakan suara lirih seperti bisikan. Raka menyalakan dupa dan meletakkan gelas berisi air kembang di bibir sumur. Ia merapalkan doa, memanggil Kantil dengan nada lembut. Tak lama kemudian, udara mendadak dingin. Kabut tipis muncul dari dalam sumur. Dari dalamnya terdengar suara perempuan. "Raka, kamu datang lagi? Tapi kenapa bawa dia?" Ayla menegang. Suara itu terdengar dekat dan jelas. Raka menjawab hati-hati. "Kantil, aku ingin bicara. Jangan ganggu Ayla lagi. Dia bukan musuhmu. Tapi dia merebutmu dariku." Suara itu berubah lirih, seperti anak kecil yang merajuk. Tiba-tiba, tali timba sumur bergerak sendiri, naik turun seperti ada yang memainkan. Gelas air kembang terangkat ke udara lalu jatuh pelan. Airnya tumpah, tapi bunganya tetap utuh dan melayang, lalu membentuk inisial RK. Ayla memandangi pemandangan itu dengan campur aduk. "Oke, sekarang hantu itu resmi lebih romantis dari mantan-mantanku." Raka tersenyum kecut. Kantil bukan jahat, tapi dia kesepian. Dia belum bisa lepas dari dunia ini karena ada sesuatu yang belum selesai. Ayla menatap sumur dalam-dalam. "Lalu, apa kita bantu dia menyelesaikannya? Atau kamu mau terus pacaran di dua dunia?" Di dasar sumur, terdengar suara tangis lirih. Bukan menyeramkan, tapi memilukan. Dan malam pun mulai turun, menutup sumur tua dengan misteri yang belum terungkap.